Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sobat pemirsa TV channel YouTube podcast Kemenak Kabupaten Gresik, alhamdulillah, semoga kita semuanya hari ini senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memasuki hari puasa yang ke-12 ini. Kita berharap semoga kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan puasa ini sampai dengan akhir bulan nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan saya selaku Mas Host hari ini akan bincang-bincang santai kepada panjenengan semuanya yang ada di sana, bahwa tema podcast kali ini adalah Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, keistimewaan dan cara mendapatkannya. Tentunya hari ini ya, saya tidak sendirian, saya kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau adalah Bapak Haji Wayan Kurniawan SEMA selaku Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Pesantren. Assalamualaikum Pak Haji Wayan Kurniawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, alhamdulillah. Oke. Mas Hud. Sebelum Cak Hos ini istilahnya ya. Cak Hos, iya. Kemarin dipanggil Mas Hos Pak. Oh, Iya. sekarang Mas Hos. Sekarang kalau mau panggil Cak Hos juga nggak apa-apa ini ya. Oke. Terlebih dahulu saya memulai dulu untuk menyampaikan ke teman-teman pemirsa TV channel YouTube podcast Kemenak ya Pak ya. Oke. Perlu diketahui bahwa keistimewaan dari bulan puasa yang banyak ditunggu oleh orang-orang muslim semuanya adalah malam Lailatul Qadar, atau malam yang juga dikenal dengan malam kemuliaan lebih dari 1000 bulan. Nah, dianggap istimewa karena malam ini pahalanya dilipat gandakan. Nah, juga malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk umat manusia kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga malam yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu langsung saja kita bahas bersama dengan narasumber kita. Oke. Namun sebelum kita mulai, agar acara ini bermanfaat, izinkan saya bersama Pak narasumber untuk menyapa pemirsa semuanya. Salam manfaat. Oke, terima kasih. Monggo Pak Wayan dimulai, bahwa malam Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan kemuliaannya Pak, dan ada keistimewaan gitu. Nah, monggo disampaikan kepada pemirsa semuanya bagaimana kita menghadapi malam Lailatul Qadar itu Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan pada seluruh pemirsa channel podcast Kementerian Agama Kabupaten Gresik, yang pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah saya bisa diundang oleh podcast Kementerian Agama pada pada hari ke-12 ya. ke-12 di bulan Ramadan 1426 Hijriah, tahun 2024 Masehi. Pada kesempatan ini 2025 Pak. 2025 Masehi. Dan insya Allah topik yang pada kesempatan hari ini diberikan kepada kami terkait dengan apa itu Lailatul Qadar. Yang jelas bahwa kita semua sudah paham arti daripada Lailatul Qadar. Menurut catatan yang saya catat ini, di catatan saya ini ada tiga pengertian
itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, bahwa Lailatul Qadar sendiri itu mempunyai pengertian bahwa malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Karena di dalam sebuah sunnah Rasulullah SAW atau hadis Rasulullah SAW, itu disebutkan inna anzalna fi lailatul mubarakan inna kana mundirin. Jadi bahwa sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Artinya bahwa ini adalah sebuah penetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perjalanan hidup manusia. Ini terjadi di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, artinya adalah dari sudah disampaikan oleh Cak Bos bahwa merupakan sebuah malam yang penuh kemuliaan. Jadi kata qadar ini juga bisa dimaknai mulia, gitu kan? Makanya disebutkan ini adalah sebuah malam yang sangat mulia, gitu. Maka dalam surat Al-An'am ayat ke-91 itu disebutkan bahwa mereka tidak mengagukan Allah sebagaimana mestinya. Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, dan kami jadikan kitab itu lembaran-lembaran yang bercerai-berai, kamu memperlihatkan, dan olehmu maupun oleh nenek moyangmu, katakanlah Allah lah yang menurunkannya, kemudian biarkan mereka bermain-main dengan kesesatan. Artinya bahwa di dalam kemuliaan itu Allah sudah memberikan peringatan bahwa manusia itu memang intinya cenderung pada sesuatu yang dalam tanda kutip kesesatan. Tapi karena ada satu malam yang sangat mulia, sehingga kemudian manusia itu digiring pada keluar dari kesesatan itu, sesuai yang tadi termaktub di dalam surat Al-An'am ayat ke-91 tadi. Pengertian selanjutnya yaitu pengertian malam yang sempit. Nah ini tolong jangan diartikan malam sempit itu sempit artinya tidak luas, tapi sempit dalam artian bahwa di dalam Quran surat Ar-Ra'd disebutkan bahwa Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru wa barihu bil hayati dunya wa mal hayatid dunya bil akhirati illa mata. Jadi Allah melapangkan rezeki bagi siapapun yang dikehendaki dan juga membatasi siapa yang dikehendaki. Kemudian mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit, gitu ya, dibandingkan dengan kehidupan yang ada di akhirat atau kehidupan yang kekal. Jadi dalam malam sempit ini dikatakan bahwa malaikat itu kan akan turun ke dunia, jadi sehingga kemudian dunia ini serasa sesak, sesak atau sempit, gitu. Karena memang rahmat Allah yang diturunkan itu semuanya melalui malaikat-malaikat yang diutus turun ke bumi untuk menyampaikan rahmat Allah kepada manusia yang mau melaksanakan amal ibadah pada malam tersebut. Sehingga dikatakan bahwa pengertian Lailatul Qadar itu adalah malam yang sempit karena saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Subhanallah. Tapi turunnya adalah membawa rahmat Allah. Turunnya itu adalah memberikan sesuatu kemuliaan tadi itu. Memberikan kebaikan, kemuliaan kepada manusia-manusia yang mau melakukan amal ibadah pada malam itu. Malam Lailatul Qadar itu, Pak ya. Jadi, untungnya tidak bisa melihat, Pak ya. Untungnya nggak bisa melihat, tidak bisa secara nyata. Iya, kalau melihat itu. Iya, jadi intinya memang arti dari Lailatul Qadar ada tiga tadi itu. Merupakan malam penetapan perjalanan hidup manusia, kemudian merupakan malam kemuliaan, yang ketiga malam sempit. Tapi sempitnya tadi harus dimaknai dengan pengertian yang lebih luas, bahwa tidak hanya sekedar sempit seperti itu, tapi sempitnya adalah karena memang banyaknya
malaikat yang turun ke bumi untuk memberikan rahmat kepada manusia. Saking banyaknya sehingga berdesek-desekan. Iya. Karena tidak bisa dilihat dengan mata ya, iya, secara langsung. Tapi memang itu adalah perlu yang namanya keimanan yang luar biasa bagi kita semua yang mengaku beriman. Betul. Makanya kenapa ditetapkan di bulan Ramadan? Karena tujuan Ramadan adalah imanan wahtisaban kan begitu. Iya. Jadi harus iman itu ada di dalam apa ya istilahnya, dipupuk terus, kemudian baru endingnya tadi lalakum tatakun, itu kan seperti itu. Kalau kita melihat ayat puasa kan seperti itu. Iya, betul. Yeah, seperti itu mungkin pengertiannya. Kemudian keistimewaannya ya. Keistimewaannya sekarang. Jadi tadi adalah pengertian, sekarang kita menginjak pada keistimewaan. Jadi Lailatul Qadar itu adalah waktu yang diturunkannya Al-Quran, itu jelas. Jadi keistimewaan yang utama itu adalah yang pertama adalah malam diturunkannya Al-Quran. Jadi inna anzalna fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar kan jelas nih, ayat 1. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi itu kan jelas. Jadi dalam surat Al-Qadar itu jelas. Kemudian yang ketiga keistimewaannya adalah malam penuh keberkahan. Jadi inna anzalna fi lailatul mubarakatin inna kana mundirin. Jadi sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Itu di dalam surat Ad-Dukhan kalau tidak salah, ayat ke berapa itu, ke-3 atau berapa itu. Lalu saya salah sudah dikoreksi. Jadi itu adalah keistimewaannya. Kemudian yang ketiga jelas tadi sudah saya singgung di pengertian bahwa malaikat itu turun membawa rahmat. Jadi turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar. Karena zalul malaikati warruhu fiha, gitu kan? Iya, betul. Di dalam surat Al-Qadar itu. Kemudian yang kelima, Lailatul Qadar itu sebagai malam salam. Nah, ini mungkin karena di dalam Al-Qadar juga salamun ya hatta matla'il fajar. Nah, seperti itu. Di malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Jadi itu pengertiannya ada 5. Kalau saya catat dari surat Al-Qadar tadi, mungkin itu istimewanya. Subhanallah, luar biasa sekali. Ini bisa jadi menambah keilmuan kita, memahami tentang malam Lailatul Qadar. Oke, terima kasih Bapak Haji Wayan. Namun dari paparan yang panjenengan sampaikan tadi, saya ingin bertanya ini, biar bisa menambah keilmuan pemirsa Sobat Sulu juga. Nah, untuk teman-teman penyuluh biar tahu ya kan, juga pemirsa semuanya yang TV podcast Kemenang Gresik yang ada di sana, untuk mengetahui tanda-tanda daripada malam Lailatul Qadar itu gimana Pak? Biar kita ini tidak salah dalam mencari malam Lailatul Qadar itu bagaimana? Monggo dijelaskan. Jadi kapan gitu ya terjadinya malam Lailatul Qadar? Kapan? Gitu, kan? Kapan juga? Ini pertanyaannya lebih spesifik seperti itu. Kapan? Jadi Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, termasuk ada di situ hadis Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, pernah menjelaskan kepada sahabatnya bahwa yang pertama, Rasulullah dalam hadis Bukhari itu menyatakan takharrau lailatal qadri fi asri awakhiri min Ramadan. Artinya bahwa carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis Bukhari. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Berarti malam 21, 22, 23, mungkin sampai terakhir di malam 30. Kemudian ada juga hadis dari Bukhari juga, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil.
Malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Ini sesuai dengan hadis juga. Takharrau lailatul qadri fi witri minal asri awakhiri min Ramadan. Nah, witri berarti kan malam-malam ganjil. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi kan dibatasi 10 hari. Artinya ganjil genap bisa. Tapi ini lebih spesifik lagi. Yang tadi saya sampaikan hadisnya seperti itu bunyinya. Kita disuruh untuk mencari di malam-malam ganjil. Nah, itu. Kemudian ada juga yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi dicari di 7 malam terakhir dari 10 ya. Ini ada 7 malam terakhir. Bunyi hadisnya kurang lebih demikian. Kalau saya bisa baca, At-tamisuha fi asril awakhir yagni lailatul qadri fa in dhaufa ahadukuma au ajaza fala yuglabanna ala syab'il bawaqi. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, namun jika ia tertimpa keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Jadi misalkan kondisi masyarakat kita kan memang puasa itu kan memang kalau malam harus melakukan amalan ibadah, kemudian letih, tidak bisa 10 harinya di terakhir itu tidak bisa dijaga betul ya. Minimal 7 hari yang terakhir itu 7 hari terakhir. Jadi itu beberapa riwayat yang bisa dijadikan referensi kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Tetapi intinya tidak bisa spesifik. Jadi artinya kapan, ada yang 10 hari, ada yang 7 hari, ada yang malam ganjil, dan itu semua bisa kita kita harus berusaha terus berusaha terus sampai kemudian bisa mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar itu. Tapi kira-kira ada nggak Pak tanda-tanda khusus, misalnya malamnya itu terang atau malamnya itu penuh banyak bintang atau bagaimana? Barangkali tandanya tanda khusus malam Lailatul Qadar itu bisa kita lihat dengan mata kepala begitu. Jadi kalau kita juga merujuk pada hadis lagi ya, hadis riwayat Muslim nomor 762 yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Di situ memang dijelaskan bahwa malam ini adalah malam yang cerah gitu. Malam yang cerah. Yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih. Tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Masya Allah. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Ubay bin Ka'ab bahwa tanda-tandanya itu yang pertama tadi itu pada siang harinya itu matahari itu warnanya itu agak cerah putih. Jadi kalau kita bisa melihat tanda-tanda itu, berarti tadi malam Lailatul Qadar. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah seperti itu. Hadis yang kedua ini dari hadis riwayat Al-Toyalisi dan Al-Bayhaqi dalam Syu'abul Iman ya. Ini dijelaskan seperti ini. Kalau bisa saya baca, Lailatul Qadri Lailatul Samhatu tolaqahu la kharatan wala baridatan tusbihus samsu sobihatuha dhaifatu khamrah. Ini artinya kurang lebih begini. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan dan kebahagiaan, tidak begitu panas. Ini tandanya. Juga tidak begitu dingin. Jadi pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Tadi tandanya yang hadis pertama itu cerah, putih. Nah, ini tanda yang kedua itu di malamnya itu
tidak dingin, tidak panas. Gimana ini kamu menggambarkan? Hangat berarti. Hangat berarti. Iya, hangat. Awalnya iya. itu enak sejuk gitu. Jadi tidak panas, tidak dingin, sedang-sedang saja, dan itu nikmatnya luar biasa di malamnya. Dan di pagi harinya itu nampak mataharinya itu nampak kemerah-merahan. Jadi mungkin pada saat munculnya matahari itu kelihatan agak kemerah-merahan. Merah-merahan. Itu tanda-tanda yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kita sebagai umat yang menyatakan bahwa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, tentunya kita harus melakukan amal ibadah yang luar biasa. Artinya tidak biasa-biasa, tapi luar biasa. Ini yang harus menjadikan catatan bagi kita semua yang merasa bahwa kita kalau menginginkan malam Lailatul Qadar berarti amal ibadahnya harus luar biasa. Kalau biasa-biasa saja tentunya ya tidak akan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan pada saat kita menginginkan atau mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tentunya ada beberapa kiat-kiat yang juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sholat qiyamul lail. Di dalam hadis Bukhari, Muslim, kemudian Nasa'i, Tirmidzi, Ahmad, dan Abu Hurairah ini dijelaskan bahwa maqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbi. Artinya bahwa siapa yang mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Nah, ini adalah salah satu kiat bagaimana untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama tadi dengan sholat qiyamul lail. Makanya dalam bulan Ramadan pasti digalakkan sholat taraweh. Nah, ini adalah salah satu cara juga untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Di samping memang kalau misalkan taraweh ini berjamaah, mungkin di rumah bisa melakukan sholat qiyamul lail. Jadi pada sepertiga malam sholat tahajud itu Pak ya. Iya, sholat tahajud atau qiyamul lail itu bisa dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itikaf. Nah, di itikaf ini memang agak berat karena memang harus berdiam di masjid. Iya. Dan, apalagi akhir-akhir Pak, banyak godaannya ini. Godaannya. Tapi kalau memang itu dirasa berat, ya memang selama kita tidak bisa melaksanakan ya kita mengambil amal-amalan yang dirasa kita tidak berat dan kita bisa melaksanakannya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kita berdoa. Jadi berdoa setiap saat, terus istighfar, kemudian memuji Allah dan lain sebagainya, walaupun tidak beriktikaf berdiam di masjid, tapi di sela-sela kesenjangan atau kesibukan yang kita lakukan, tapi di malam itu tetap kita berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat mungkin bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ini berarti apa? Niat di dalam hati untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau sungguh-sungguh dan niat itu ditanamkan dalam hati, tentunya itu akan menjadi sebuah semangat kita untuk bisa mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi itu beberapa kiat mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Haji Wayan atas tausiah juga tips bagaimana cara kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini adalah referensi bagi kita semuanya bagaimana kita menjalankan ibadah di akhir bulan Ramadan ini ya. Tapi ini masih kurang 18 hari Pak. Iya, masih lama. Artinya tadi saya katakan menata niat sungguh-sungguh. Bisa kita mulai dari sekarang ya. Kita tata niat kita bersungguh-sungguh. Semoga nanti 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini kita bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar atau malam yang memiliki kemuliaan dari 1000 bulan ini. Semoga kita semuanya senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin. Dan
sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Wayan Kurniawan atas kehadirannya dan juga bersedia memberikan tausiah, nasihat dan ilmu kepada sobat pemirsa. Mengucapkan terima kasih. Semoga Ramadan ini menyenangkan dan menenangkan bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam manfaat ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya.